Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Melihat tatapan curiga Wu Tao, beberapa orang segera mengulurkan tangan untuk memperkenalkannya. Tuan Wu, jangan tertipu oleh penampilan tempat ini yang sedingin es dan bersalju. Ini sebenarnya permata tersembunyi. Ada lift rahasia di depan, dan kebanyakan orang bahkan tidak tahu di mana letaknya. Selama kita turun dengan lift, kita akan berkesempatan bertemu Suster Han. Petik 2. Benar, gletser ini tampak tandus dan sepertinya bukan tempat tinggal permanen, tetapi jauh di dalam sana terdapat kota bawah tanah, dan kota ini cukup makmur. Setiap negara tahu tentang ini, tetapi tidak ada yang pernah memikirkan lapisan es ini. Itu karena kota bawah tanah ini dibangun oleh Suster Han, dan tidak ada yang mau mendapat masalah. Petik 2. Aneh. Jelas ada kota bawah tanah, dan berbagai negara telah menjelajahinya secara diam-diam berkali-kali, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Aku benar-benar tidak tahu trik apa yang digunakan Suster Han untuk merahasiakannya. Yah, aku hanya bisa bilang ini pantas untuknya. Mendengarkan desahan beberapa orang, Wu Tao melihat ke arah jari itu. Yang bisa dilihatnya hanyalah hamparan es dan salju yang luas. Seolah-olah, seperti yang dikatakan orang-orang hebat, tidak ada cacat yang terlihat sama sekali, dan bahkan teknologi tinggi pun tidak dapat mendeteksi cacat apapun. Satu-satunya jalan keluar adalah menemukan lift dan memasuki kota bawah tanah. Namun ini hanyalah pendapat umum, dan Wu Tao tidak benar-benar mempercayainya. Setelah beberapa kali melirik, ia sedikit menutup matanya dan memfokuskan pikirannya. Membukanya kembali, kilatan cahaya bintang melintas di matanya yang jernih, dan ia langsung melihat menembus permukaan es. Kota bawah tanah yang legendaris itu terlihat, dan kebenaran menjadi jelas. Ini adalah dunia kecil tersendiri. Lift hanyalah alat tipuan untuk masuk. Jika bangsa-bangsa bintang biru bahkan dapat mendeteksi alam yang begitu dalam, yang menentang kehendak langit dan bumi, mereka akan benar-benar gila. Wu Tao tersenyum tipis melihat pemandangan itu, menggemakan perasaannya. Yah, Saudari Han memang begitu. Mendengar ini, para pemimpin yang memimpin jalan mengangguk berulang kali, mata mereka dipenuhi kekaguman. Mereka melangkah beberapa langkah di atas es. Tetua yang memimpin dengan cekatan menemukan tombol lift yang tersembunyi di bawah bongkahan es raksasa. Dengan tekanan lembut, bongkahan es itu bergeser terbuka, memperlihatkan lift kaca. Dilihat dari sikapnya yang cekatan, ini bukan pertama kalinya ia ke sana. Wu Tao tidak memperhatikan, mengikuti yang lain masuk ke dalam lift. Beberapa menit kemudian, pemandangan kota yang memukau mulai terlihat. Meski terhalang oleh dinding raksasa, lift tersebut memberikan pemandangan lanskap yang luas, cukup untuk membuat yang lain terkagum. Secercah harapan terpancar di mata Wu Tao saat ia menatap pemandangan malam yang seperti dunia lain. Saat lift turun, kota bawah tanah itu perlahan-lahan tertutup oleh dinding, memperlihatkan semakin sedikit gedung pencakar langit yang ramai. Kekhawatiran perlahan muncul di mata yang lain. Tak lama lagi, mereka akan kembali mengunjungi dunia bawah tanah ini, dan raut wajah khawatir pun terpancar di wajah mereka. Mereka bertukar pandang dalam diam selama beberapa saat, tak mampu menenangkan diri. Mereka mengubah posisi, diam-diam melirik ke arah tetua. Panglima tertinggi, Anda bilang kami membawa Tuan Wu ke kota bawah tanah tanpa bertanya apapun. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Ya, kami tidak tahu mengapa Tuan Wu ingin bertemu Suster Han. Kami pergi begitu saja dengan begitu bersemangat. Saya merasa tidak enak. Siapa bilang tidak? Bagaimana jika Tuan Wu dan Suster Han punya dendam? Lalu apa yang harus kami lakukan? Jika Tuan Wu menang, tidak apa-apa. Tapi jika dia kalah, kita tidak bisa disalahkan jika Suster Han membalas dendam nanti. Apakah Anda meminta kami untuk mengingkari janji kami? Ini, memikirkan kemungkinan ini, suara mereka melemah, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius. Namun, pria tua yang memimpin, santai saja dan hanya mendesah. Saat ini, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Kami sudah berjanji pada Tuan Wu, jadi kami harus menepati janji kami. Karena kami sudah di sini, kami harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Lagi pula, apa kami berhak menolak? Mendengar ini, mereka mendesah pelan, tak berani bicara lagi. Benar, baik Tuan Wu maupun Saudari Han adalah makhluk luar biasa, melampaui dunia saat ini dan menentang akal sehat. Bahkan gabungan kekuatan sebuah bangsa besar pun tak berani meremehkan mereka, apalagi beberapa dari mereka. Kini tak mampu memprovokasi pihak manapun, mereka hanya bisa pasrah pada takdir. Beberapa pria tua memasang ekspresi cemas, cemberut sambil menyelipkan celana mereka ke lengan jaket bulu angsa. Terlepas dari status mereka yang luar biasa, mereka menjadi sangat rendah hati dan berhati-hati dalam situasi ini, seperti orang desa yang baru pertama kali memasuki kota. Kapten Hao pasti akan ternganga jika menyaksikan ini. Mereka tetap diam, mata terpejam, tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Hingga lift berhenti dan mengeluarkan bunyi merdu. Ding! Mata para pria tua itu terbelalak kaget. Lift perlahan terbuka, memperlihatkan pemandangan suram di hadapan mereka.
Gerbang kota yang menjulang tinggi, bagaikan tempat di mana takdir akan ditentukan, membuat jantung mereka berdebar kencang. Mereka tak bisa memprediksi hasil perjalanan ini. Mereka hanya bisa berharap mereka bukan musuh. Di bawah tekanan yang begitu besar, hanya tetua terkemuka yang dengan tenang mulai memperkenalkan kelompok itu. Tuan Wu, katanya, ini ibu kota bawah tanah. Jika pintu ini terbuka, artinya Saudari Han bersedia menemui kita. Jika tidak ada pergerakan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar kata-kata mendalam tetua itu, Wu Tao mengangguk dengan tenang, ekspresinya memancarkan keyakinan. Pintunya pasti akan terbuka. Begitu kata-kata ini terdengar, semua orang merasakan ada yang tidak beres. Saudari Han adalah sosok kelas dunia, bahkan pejabat dari berbagai negara mungkin tidak berkesempatan untuk menemuinya. Bagaimana mungkin Tuan Wu begitu yakin, mengklaim pintunya pasti akan terbuka? Nadanya menunjukkan bahwa ia pernah mengenal Saudari Han sebelumnya. Apakah mereka teman dekat, atau mungkin musuh? Sebelum mereka sempat bertukar pandang, gerbang es raksasa itu meraung dengan suara gemuruh yang saling berbenturan. Boom! Cahaya terang bersinar melalui gerbang yang menjulang, memperlihatkan beragam ekspresi di wajah semua orang. Di dalamnya, cahaya bersinar terang, dan sesosok yang mampu menggemparkan dunia perlahan mendekat. Hanya melihat siluet itu, yang diselimuti cahaya redup, membuat hati para tetua tegang. Bahkan ekspresi komandan terdepan tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih serius. Hingga gerbang raksasa itu sepenuhnya terangkat, cahaya menyilaukan itu menerangi semua orang dengan kejernihan yang luar biasa, dan sosok di dalam gerbang itu menampakkan wujud aslinya yang legendaris. Gaun selendang berwarna merah menyala itu memikat, lekuk tubuhnya terpahat indah, bahu dan tulang selangkanya memancarkan pesona. Wanita itu adalah sebuah karya seni, sempurna, bahkan di negeri es ini, memancarkan pesona. Siapapun yang pertama kali bertemu dengannya pasti akan mengingatnya selamanya, dan memanggilnya ratu bukanlah hal yang berlebihan. Namun, para pria tua itu terlalu terpana untuk menatap wanita yang memukau itu lebih jauh, menyadari betul kekuatan mengerikan yang tersembunyi di balik wujudnya yang nyaris sempurna. Terlepas dari masa lalu Suster Han yang mengerikan, belum lagi taktik kejam yang ia gunakan untuk menghancurkan negara elang bertahun-tahun yang lalu, hanya melihatnya saja kini membuat mereka merasakan penindasan yang tak terlukiskan. Suhu di tengah dingin yang menusuk tulang ini begitu rendah sehingga bahkan jaket bulu mereka pun terasa dingin. Suster Han, dengan pakaian yang begitu memukau, tetap bersinar dan memikat. Orang normal akan merasa ngeri saat pertama kali bertemu, hanya orang bodoh yang akan terhanyut dalam fantasi seperti itu. Saat itu, Wu Tao tersenyum dan melangkah maju, ekspresinya rileks dan nyaman. Saudari Han, lama tak bertemu. Ding, ding. Mendengar panggilan Wu Tao, wanita yang mendekat dengan anggun mengangkat bibir merahnya dan menghampiri Wu Tao. Halo, Tuan Muda kedua. Oh, Saudari Han, kau menggodaku lagi, kata Wu Tao, memutar bola matanya ke arah wanita di depannya. Wanita itu menutup mulutnya dengan tangan dan tersenyum. Sudah lama sekali kau tak datang menemuiku. Katakan padaku, apa kau membawakanku sesuatu yang lezat? Mendengar ini, Wu Tao langsung merogoh saku celananya dengan canggung. Lihat dirimu, kau masih saja jorok. Tuanmu bahkan tak repot-repot mengurusmu. Kurasa aku harus mengurusmu, kata wanita itu tegas. Hei, Saudari Han, kau masih saja sama, masih saja ikut campur. Anak kecil, beraninya kau berkata begitu padaku. Aku akan memberimu pelajaran. Keduanya saling bercanda, seperti saudara kandung yang telah lama terpisah. Menyaksikan pemandangan ini, semua orang menghela napas lega. Suasana pertemuan ini jauh dari suasana pertemuan musuh, sebaliknya, hubungan mereka sangat dekat. Untungnya, kekhawatiran mereka sama sekali tidak perlu. Jika mereka benar-benar musuh, dan perkelahian terjadi di sini, dengan cara mereka yang mengerikan, mereka tidak akan tahu harus berbuat apa. Dan dalam percakapan intim mereka, keduanya sama sekali mengabaikan mereka. Suster Han bahkan tidak melirik mereka, apalagi menyapa, seolah-olah mereka tak terlihat. Namun, mereka tidak berani mengungkapkan pendapat atau ketidaknyamanan apapun. Di hadapan wanita ini, setinggi apapun status mereka, mereka tidak berhak mengeluh. Para lelaki tua itu akhirnya merasa lega, mengamati dari kejauhan untuk waktu yang lama tanpa bersuara, sepenuhnya patuh. Keduanya adalah sosok yang cukup kuat untuk memengaruhi dunia. Jika terjadi konflik, tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi. Mengetahui bahwa mereka adalah kenalan lama adalah perkembangan yang menggembirakan. Mengenai hubungan dan koneksi mereka yang sebenarnya, para lelaki tua itu tak berani berspekulasi. Setelah berbasa-basi, Wu Tao, dipimpin oleh Suster Han, memasuki ibu kota yang makmur, melirik mereka dengan matanya. Para lelaki tua itu merasa tersanjung. Mereka pernah mengunjungi dunia bawah tanah ini sebelumnya, tetapi kesempatan mereka untuk bertemu Suster Han sangat jarang. Namun hari ini, mereka dapat menemaninya secara pribadi ke kota. Meskipun itu hanya keuntungan kecil, itu semua berkat Tuan Wu, dan itu adalah kehormatan yang luar biasa. Mereka menyusuri jalan panjang yang berkilauan untuk sementara waktu. Dipimpin oleh Mo Xihan, Wu Tao dengan santai berjalan menuju menara di pusat kota.
Seluruh pinggir jalan dipenuhi penjaga berjas, menyambut mereka dengan hormat. Sesekali Wu Tao melirik, memperhatikan energi spiritual yang memancar dari orang-orang ini. Tampaknya Suster Han baik-baik saja di Blue Star, dan ia merasa sedikit lega. Berdiri di bawah menara kristal, Mo Xihan tersenyum tipis, mengulurkan tangan kepada Wu Tao, bibir merahnya terbuka. Ini tuan muda kedua, bisiknya lembut, dan para penjaga di kedua sisi jalan tak berujung itu berlutut serempak. Selamat datang, tuan muda kedua. Ribuan orang berlutut serempak, gerakan mereka cepat dan tepat, hampir bersamaan. Aura yang luar biasa itu begitu kuat sehingga para tetua yang mengikuti mereka bertepuk tangan dengan takjub. Namun, Wu Tao tetap tenang. Meskipun para kultivator abadi ini jauh melampaui makhluk-makhluk Blue Star, telah melampaui batas manusia dan memancarkan kekuatan yang tak dapat dihadapi manusia biasa, mereka masih merupakan sosok kecil di hadapannya, dan ia sudah lama terbiasa dengan mereka. Ia memasuki menara dan menaiki lift. Lift kristal terus naik, memperlihatkan pemandangan malam kota di bawahnya. Meskipun masih seperti naik lift yang sama, pengalamannya benar-benar berbeda dari kedatangan pertama. Dekorasi yang indah dan pemandangan panoramanya sama-sama memikat. Ketika lift berhenti di puncak menara kristal, Mo Xihan, dengan langkah anggun, berjalan menuju platform kristal yang berkilauan. Siluetnya yang memukau, disinai langit malam, sungguh memukau. Dipadukan dengan hidangan-hidangan lezat yang tertata di atas meja platform yang berhias, pengalaman itu lebih dari sekadar pesta visual, melainkan makan malam impian. Wu Tao, dengan senyum alami, mengikutinya, duduk di meja seolah-olah di rumah sendiri. Melihat yang lain duduk satu demi satu, para tetua itu tak berani bertindak lancang. Mereka berdiri agak jauh di platform kristal di bawah, berpura-pura tak menyadari, mengagumi pemandangan malam yang memesona dari kejauhan. Meski begitu, mereka merasa puas. Selama kunjungan ini berjalan lancar, itu sudah melebihi ekspektasi. Bisa secara langsung mengunjungi puncak ibu kota bawah tanah bersama dua raksasa sungguh membuka mata. Bertemu orang-orang dari kekuatan besar lain di masa depan akan cukup untuk dibanggakan seumur hidup. Beberapa orang dengan patuh berbalik dan menatap ke kejauhan, mata mereka dipenuhi emosi. Di podium, meja makan dihias dengan mewah, jauh lebih megah daripada meja-meja panjang istana abad pertengahan. Meja panjang itu penuh dengan peralatan makan, dan mustahil untuk menghitung berapa banyak orang yang bisa ditampungnya. Saat ini, hanya Wu Tao dan Mo Xihan yang duduk di barisan depan, masing-masing dengan kursi kosong. Kursi utama dan kursi-kursi di samping mereka sebagian besar kosong, namun mereka tidak memiliki tetangga, malah duduk berhadapan di area yang ditentukan, seolah-olah kursi-kursi lainnya sudah ada penghuninya. Semuanya tampak seperti pemahaman diam-diam, hal yang wajar. Saat mereka duduk dan memilah peralatan makan mereka, ekspresi santai dan gembira yang langka terpancar di wajah mereka. Saat formalitas berakhir, Mo Xihan melirik sambil tersenyum. Saat dia mengamati wajah Wu Tao, sekilas kenangan melintas di matanya. Mengenang masa-masa itu, saat tuanmu menerimamu, kau masih kecil, cengeng, pemalu, bahkan terlalu malu untuk mengangkat kepala. Bayangkan, bertahun-tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Mendengar ini, Wu Tao tersenyum dan mengangguk. Ya, waktu berlalu begitu cepat. Kami merasakan ini lebih dari siapapun. Ekspresinya berubah sedikit lebih serius, sangat kontras dengan kemalasannya yang biasa. Kakak Han, aku datang kepadamu kali ini hanya untuk bertanya. Mo Xihan baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika ia menyendok sepotong kue dengan sumpitnya. Ia memberi instruksi sambil tersenyum, matanya dipenuhi ketenangan seorang tetua. Makan dulu, aku akan mengantarmu ke sana setelah kami selesai. Sudah lama aku tidak bertemu kalian semua. Bagaimana kabar anak-anak kecil dan yang lainnya? Wu Tao terkejut mendengar kata-kata itu, lalu tersenyum dan mengangguk, mengambil piring dan menerima kue. Baiklah, ayo makan dulu. Sudah lama sekali aku tidak makan bersama kalian semua. Ia menggigitnya, dan rasa lezatnya masih terasa di bibirnya. Sekilas kegembiraan terpancar di mata Wu Tao, lalu ia membuka mulut, menceritakan semua yang ia ketahui kepada Mo Xihan, sambil memegang dagunya. Rekan-rekan magangku baik-baik saja. Kebanyakan dari mereka tetap tinggal di Pulau Bayangan, melakukan tugas mereka seperti biasa. Tujuan mulia guru hampir selesai. Kecuali kakak tertua kami, yang berangkat paling awal dan tampaknya telah mencapai kiamat, para magang dan saudari lainnya sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang berpura-pura menanam sayuran, ada yang memasak, tetapi sebenarnya, mereka semua diam-diam merencanakan rencana mereka sendiri. Mo Xihan tersenyum dan mengangguk sambil mendengarkan, ada sedikit kehangatan di matanya. Sesekali, ia bertanya tentang makhluk-makhluk istimewa tertentu. Di mana si kecil 18? Masih mudah tersinggung. Hei, jalan hidup adik Hong memang seperti itu. Menghancurkan diri sendiri adalah caranya berjuang. Akhir-akhir ini, aku tidak tahu kemana dia pergi. Dia sudah lama dicari oleh saudara-saudaranya. Tubuh Little Ten sekarang sangat kuat, kan? Ya, adik bayi masih sama seperti dulu. Dia bisa melompat ke planet lain dengan sekali lompatan, tapi dia bersikeras tidak bisa terbang. Hahaha, puff.
Saat mereka membicarakan semua orang yang mereka kenal, suasana menjadi semakin santai. Wu Tao menjadi bersemangat, terus-menerus melontarkan komentar-komentar sarkastis. Tawa menggema di meja, dan bahkan Mo Xihan terkekeh. Keduanya mengobrol sambil makan, merasa senyaman keluarga. Pada akhirnya, Mo Xihan tak kuasa menahan diri untuk tidak mendongak dan mendesah, senyumnya memudar menjadi melankolis samar. Aku sering teringat masa-masa ketika kita semua bersama. Masa-masa itu begitu nostalgia. Melihat ekspresi melankolis Suster Han, Wu Tao pun meletakkan sumpitnya dan mendongak, menatap lautan bintang yang tak berujung di balik ilusi es saat malam tiba. Iya, mengangguk pelan, nadanya tegas. Ya, aku juga. Kita akan kembali ke masa lalu bersama, dan semua orang akan dipertemukan kembali. Hari itu akan segera tiba. Mendengar kata-kata ini, Mo Xihan menekan emosinya yang tersirat, dengan elegan mengusap bibir merah menyalanya dengan ujung serbetnya. Ia berdiri lagi, sikap tenangnya yang biasa kembali. Tanpa sepatah kata pun, mereka berdua, dengan tatapan mata penuh tekad, berjalan meninggalkan meja. Tak ada suara, dan suasana tiba-tiba menjadi serius. Saat mereka hendak pergi, para pria tua di bawah panggung perlahan mengalihkan pandangan mereka, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Mo Xihan melirik mereka dengan mata jernihnya dan berbicara dengan tenang. Karena kalian telah ikut dengan kami, dan waktunya sudah tepat, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Ikutlah dengan kami segera, tapi bersiaplah untuk apapun yang kalian lihat nanti. Kata-kata misterius itu membuat semua orang bingung. Jika orang lain yang mengatakan ini, kedengarannya seperti kegilaan, tetapi jika orang ini yang mengatakannya, pasti sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Mereka langsung tegang, dipenuhi kekhawatiran tentang hal yang tidak diketahui. Namun dalam sekejap mata, berbagai tebakan berani bermunculan di benak mereka, seolah-olah mereka memiliki firasat buruk bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Namun, sesaat kemudian, semua tebakan mereka hancur oleh apa yang mereka lihat dan dengar. Mo Xihan hanya melambaikan tangannya dengan lembut. Pemandangan malam di sekitar mereka telah menghilang, hanya menyisakan lautan bintang yang berkelap-kelip. Beberapa orang tercengang di tempat, tak mampu bereaksi terhadap perubahan pemandangan yang begitu besar, dan mengira itu semacam ilusi, tetapi ketika mereka merasakan tubuh mereka melayang tak terkendali, mereka tiba-tiba merasa jantung mereka mencelos. Mereka segera membuka mata dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa planet besar di depan mereka sangat familiar. Semakin mereka melihat, semakin mereka merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya, dan wajah semua orang tercengang. Sampai Panglima tertinggi gemetar dan berteriak. Ini planet biru kita. Suara berat bergema, dan wajah para lelaki tua itu tiba-tiba berubah drastis. Mata mereka hampir melotot. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di luar angkasa. Bagaimana mungkin? Kita baru saja berada di Sengdu bawah tanah, bagaimana mungkin kita bisa berada di luar angkasa dalam sekejap mata? Ini salah. Kita masih bisa bernapas dan mendengar satu sama lain. Jika kita di luar angkasa, semua ini tidak akan terjadi. Apakah ini ilusi? Tapi ini semua terasa begitu nyata, tidak seperti mimpi. Tiba-tiba, mereka berada di lautan bintang, menatap planet biru di hadapan mereka. Bahkan para lelaki tua itu, betapapun berpengalamannya, terkejut oleh pemandangan yang mengejutkan itu dan tiba-tiba menjadi sangat panik. Mereka saling menatap dengan panik, terpesona, dan semua mengalihkan pandangan mereka dengan gugup ke arah Mo Xihan. Saudari Han, meskipun mereka telah diperingatkan dan memiliki sedikit persiapan mental, orang-orang ini tetaplah manusia biasa, dan wajar saja jika mereka tidak bisa menerima hal seperti itu sekaligus. Mo Xihan tidak menunjukkan emosi, matanya yang jernih hanya tertuju pada planet biru. Kita memang sudah berada di lautan bintang, atau yang kau sebut luar angkasa. Kata-kata ini, yang diucapkan dengan ringan, mengirimkan gelombang kejut ke hati semua orang. Mata yang gemetar bertukar bisikan, keterkejutan mereka bahkan lebih besar dari sebelumnya. Pria tua yang memimpin merasa ngeri, tenggorokannya gemetar, tak mampu merespons. Namun dialah yang berkuasa, pikirannya jelas sedang kacau. Dia menggertakkan gigi dan mencubit pahanya. Mungkin karena dia terlalu kasar, atau mungkin karena terkejut akhirnya menyadari kenyataan dari apa yang terjadi, tetapi pria tua itu langsung tersentak. Ini benar-benar nyata. Kita tidak bermimpi, juga tidak berhalusinasi, tetapi benar-benar berdiri di luar angkasa. Suara gemetar itu bergema, menyebabkan mata beberapa orang terbelalak kaget. Keheningan menyelimuti, hanya dipecahkan oleh suara napas berat. Tak terbayangkan, apa yang mereka saksikan sungguh luar biasa. Bahkan Suster Han yang legendaris pun tak percaya ada orang yang begitu mudahnya membawa manusia ke luar angkasa, bahkan melanggar hukum alam semesta. Ini tak ilmiah. Kekuatan macam apa ini? Gelombang keterkejutan menerpa mereka, perspektif mereka benar-benar terbalik. Mereka berdiri di sana seperti anak-anak bodoh, terpaku oleh langit berbintang, menatap planet biru yang familiar dalam keadaan tak sadarkan diri. Butuh waktu yang tak diketahui lamanya sebelum akhirnya mereka tampak menerima kenyataan.
Namun, penampakan planet biru yang aneh itu bukanlah biru air seperti yang seharusnya. Melainkan, ia diselimuti warna merah samar, seolah diselimuti kabut. Beberapa orang tak kuasa menahan diri untuk berseru takjub. Apakah ini benar-benar planet biru kita? Mengapa ada atmosfer merah? Ini benar-benar berbeda dari penampakan aslinya yang kita kenal, dan mengapa tak seorang pun pernah menyadarinya? Seharusnya tidak begitu. Setiap negara memiliki satelit yang mengorbitnya, jadi jika ada atmosfer merah, bagaimana mungkin itu tidak terdeteksi? Ya, kita manusia memiliki teknologi pendaratan bulan yang canggih, dan kita tahu betul kondisi di sekitar planet biru. Tidak mungkin ada atmosfer merah seperti itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Menatap pemandangan aneh itu, semua orang diliputi keraguan diri, argumen mereka berputar-putar tanpa henti, seolah-olah semua asumsi mereka sebelumnya kini sama sekali tidak meyakinkan. Hingga suara Mo Xihan terdengar. Itulah mengapa aku mempersiapkan kalian. Apa yang kalian lihat belum tentu merupakan kebenaran dunia. Sains memang hebat, tetapi perkembangannya saat ini sangat terbatas sehingga bahkan tidak dapat mencapai tingkat ini. Ada banyak hal yang tidak dapat kalian pahami. Petik 2. Bintang biru saat ini adalah keadaan aslinya. Sebuah suara lembut bergema, dan semua getaran tiba-tiba berhenti. Dihadapkan dengan makhluk yang kuat dan misterius ini, para pria tua itu benar-benar tercengang. Mendengar kebenaran yang mengejutkan itu, mereka terdiam. Mo Xihan hanya menatap bintang biru, seolah dengan santai mengungkapkan kebenaran yang bahkan lebih mengejutkan. Tao Agung yang sejati itu luas dan tak terbatas, ujungnya tak diketahui siapapun. Apa yang kita lihat sekarang hanyalah puncak gunung es dari kebenaran dunia. Entah itu kebangkitan spiritual di masa lalu atau perubahan yang akan datang, semuanya tak terelakkan seiring berjalannya waktu. Bangsa Sia sudah berada di garis depan kebangkitan spiritual. Para pemburu iblis bermunculan di mana-mana, mencerminkan warisan yang terakumulasi hanya beberapa ribu tahun. Kalian memiliki kesempatan untuk mengakses dunia yang lebih tinggi, dan kalian tidak boleh berpuas diri. Petik 2. Tentu saja, jika sains terus berkembang, ia juga akan menjadi dao agung, dan bahkan sangat kuat. Beberapa kata ini, yang syarat dengan makna mendalam, benar-benar mengejutkan kelompok itu. Tiba-tiba, mereka seolah memahami sesuatu, teringat kata-kata serupa yang diucapkan oleh beberapa tokoh legendaris. Pikiran mereka berpacu, seolah-olah mereka akan menyentuh kebenaran dunia. Mungkinkah akhir dari sains benar-benar teologi? Apakah makhluk abadi benar-benar ada di dunia ini? Mereka berdiri tertegun, gemetar seolah mendengar lonceng pagi dan genderang petang. Melirik manusia tua yang tertegun itu, Mo Xihan mengalihkan pandangannya ke Wu Tao, mencondongkan tubuh dan berbicara, secara telepati. Seperti yang kau lihat, beginilah situasi saat ini. Mereka telah mengetahui rencana kita dan menggunakan mantra terlarang untuk menyegel planet biru, mencoba mengunci jantung dunia. Inilah masalah saat ini. Mata Wu Tao menggelap setelah mendengar ini. Matanya sedikit menyipit, dan cahaya bintang berkelap-kelip di pupilnya. Ia sekali lagi fokus pada planet biru, yang diselimuti atmosfer merah berkabut, dan wujud aslinya akhirnya terlihat. Ia melihat bahwa planet yang dulunya semarak dan biasa-biasa saja kini diselimuti mantra merah seperti rantai. Sumber kehidupan yang terus berdetak itu tampaknya dibatasi oleh kekuatan tak terlihat, dan hanya bisa bertahan dan perlahan-lahan melemah. Bahkan garis besar sumber cahaya jauh di dalam planet itu tidak bisa bergerak sama sekali, dan hanya bisa terkunci erat di planet yang semakin lemah ini. Setelah beberapa kali melirik lebih dekat, wajah Wu Tao menjadi sangat serius. Menengok ke belakang, nadanya menjadi beberapa kali lebih berat. Saudari Han, kau benar, bintang biru memang telah disegel. Jantung dunia tidak dapat digerakkan sedikit pun. Jika kita ingin mendapatkan jantung dunia, kita harus terlebih dahulu mematahkan mantra terlarang kuno ini. Setelah mengatakan ini, Wu Tao jelas menjadi lebih gelisah, dan ada sedikit kebingungan di matanya. Tapi, mantra terlarang ini terlalu kuno dan rumit, skalanya terlalu mengerikan, dan dunia ini tidak mampu menahan kekuatan penuhku. Dengan kemampuanku saat ini, mematahkannya dengan paksa hampir mustahil. Hanya guru atau yang lainnya yang bisa datang dan mengabaikan semuanya. Tapi sekarang, setiap orang punya tanggung jawab masing-masing, dan meminta bantuan mustahil. Apa yang bisa kita lakukan? Melihat kecemasan di mata Wu Tao, Mo Xihan tersenyum tak berdaya. Hanya itu yang ku tahu. Sekarang aku hanya punya jiwaku. Aku tak berdaya mematahkan mantra terlarang ini. Mendengar ini, Wu Tao terbangun dan membungkuk, matanya dipenuhi rasa malu. Saudari Han, maafkan aku. Aku bicara tanpa alasan karena ketidaksabaranku. Tolong jangan pedulikan. Keduanya tersenyum kecut satu sama lain, mata mereka dipenuhi emosi. Melihat penampilan saudari Han saat ini, meskipun masih cantik dan dominan, ia tidak lagi berada di puncaknya. Wu Tao merasakan sakit di hatinya, dan hanya bisa saling memandang dalam diam. Kala itu, saudari Han telah mencapai alam tertinggi, nyaris tak terkalahkan di seluruh alam, seorang diri menahan serangan dari surga. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kenangan pertempuran itu masih membangkitkan rasa takjub dan takjub dalam jiwa.
Pertempuran itu menyebabkan Dao Agung runtuh dan lautan bintang hancur. Sekalipun sumber kejahatan telah dibasmi, kerugiannya tak terhitung. Sungguh tragis, dan bahkan penderitaan saudari Han saat ini sungguh patut disesali. Wu Tao tak berani berkata apa-apa lagi, matanya hanya dipenuhi rasa bersalah. Melihat ini, Mo Xihan tertawa kecil, menunjukkan ketenangan seseorang yang telah mengalami zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan kembali fokus. Jangan berkutat pada masa lalu. Saat ini, kita harus bergegas dan menyelesaikan misi kita di dunia ini. Meskipun mantra terlarang kuno ini rumit, mantra itu tidak sepenuhnya tak terpatahkan. Mereka menang tipis saat itu, dan sekarang mereka tidak lebih baik dari kita. Mereka tidak punya kekuatan untuk memantau semua wilayah, dan bintang biru tidak punya tenaga untuk mengoperasikan mantra terlarang itu. Jika prediksiku selama bertahun-tahun benar, mereka tidak lagi punya kekuatan yang cukup, itulah sebabnya mereka bersembunyi di balik bayang-bayang bintang biru. Inilah kesempatan kita. Kita hanya perlu menemukan kekotoran yang tersembunyi di bintang biru dan melenyapkannya satu per satu. Ketika mantra terlarang itu tidak lagi kuat untuk bertahan, mantra itu pasti akan mulai mengendur dan runtuh, sehingga mudah untuk dipatahkan. Mendengar ini, Wu Tao bersemangat. Namun, situasi yang menegangkan itu membuatnya cemas. Saudari Han, karena mereka sudah lemah, mungkin dengan kekuatan kita masih punya kesempatan untuk mematahkan mantra terlarang itu secara paksa. Waktu hampir habis, dan mendapatkan jantung dunia dengan cepat sangat penting untuk situasi keseluruhan. Mo Xihan menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Tidak akan semudah itu. Meskipun mereka kekurangan kekuatan, mantra terlarang ini telah menembus jauh ke dalam bintang biru dan terjalin dengan jantung dunia. Hanya seseorang dengan kekuatan absolut seperti guru kita yang dapat sepenuhnya menghilangkannya. Jika tidak, kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan kerugian total dan bencana bagi semua. Mematahkan mantra dengan paksa bukanlah pilihan, hanya dengan mengupas lapisan-lapisannya adalah pilihan teraman. Mendengar ini, Wu Tao tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Sialan, bajingan-bajingan ini masih sangat licik. Jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, mereka menggunakan taktik licik. Sepertinya kita benar-benar harus dengan sabar melacak semua pengendali mantra yang bersembunyi di bintang biru. Semakin kupikirkan, semakin marah aku. Jika aku menemukan mereka, aku pasti akan membunuh mereka semua. Terlepas dari kutukannya, ekspresi Wu Tao menjadi tenang. Setelah bertahun-tahun bertarung, ia tahu musuh adalah entitas yang jahat. Di saat-saat terakhir yang krusial ini, ia harus sangat sabar dan berhati-hati. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia menceritakan semua yang baru saja ia temukan. Saudari Han, apakah kau menemukan petunjuk tentang mereka? Saat pertama kali tiba di Blue Star, aku merasa seperti diincar sesuatu. Aku mencarinya cukup lama, dan ternyata itu adalah monster jelek dari laut. Aku mengalahkannya dalam beberapa gerakan. Aku hendak meminta klarifikasi, tetapi aku dibungkam oleh guntur dari langit. Tidakkah menurutmu ini aneh? Aku menduga monster jelek itu pasti ada hubungannya dengan pengendali mantra Blue Star. Kalau tidak, sulit menjelaskan bagaimana makhluk itu bisa mengincarku sepagi ini. Mo Xihan mengangguk dengan sungguh-sungguh dan setuju. Kau benar, aku juga menemukan banyak makhluk aneh yang muncul di Blue Star. Mereka semua pasti ada hubungannya dengan pengendali mantra. Kemungkinan besar mereka diciptakan oleh mereka. Monster jelek yang kau temui itu pasti yang mereka kirim untuk mengujimu. Kau memecahkannya dalam beberapa gerakan. Kekuatan yang kau tunjukkan membuat mereka takut, jadi mereka segera membunuh mereka. Kita belum melihat pergerakan apapun dalam beberapa hari terakhir. Aku khawatir para pengendali mantra itu bersembunyi lebih dalam. Seharusnya mereka sudah bertekad bahwa meskipun sulit untuk bertarung langsung, selama mereka menunda waktu dan mencegah kita mendapatkan jantung dunia, itu akan menjadi kemenangan mereka. Wajah Wu Tao memucat ketika mendengar ini. Ia sangat iri pada enam tua yang penuh kebencian ini. Bahkan sebelum mereka bertemu, 18 generasi leluhur telah tercatat di buku catatan kecil itu. Mereka berharap, bahkan jika aku harus mencari di seluruh Blue Star, aku akan menangkap semua makhluk aneh itu dan menginterogasi mereka satu per satu untuk menemukan keberadaan para pengendali mantra ini. Mo Xihan mengangguk setuju. Ya, ini memang metode yang paling efektif saat ini. Para pengendali mantra itu menciptakan segala macam makhluk untuk mengganggu penglihatan, tetapi mereka juga secara tidak sengaja menabur benih karma. Jika kau mengikuti petunjuknya, kau seharusnya bisa menemukan petunjuk. Wu Tao mengangguk serius, semangat juang terpancar di matanya. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, aku harus bertindak sekarang. Begitu, Mo Xihan selesai berbicara, ia melambaikan tangan gioknya, dan lautan bintang di sekitarnya pun lenyap, seketika berubah menjadi mulut lembah Gletser. Tak jauh di belakang mereka, helikopter yang telah lama ditunggu-tunggu berdiri, seolah-olah mereka belum pernah memasuki kota bawah tanah itu. Merasakan angin dan salju yang menggigit, kedua lelaki tua itu akhirnya terbangun, wajah mereka membeku ketakutan, dan mereka benar-benar berada dalam keadaan kaget dan ragu. Perjalanan di langit itu sungguh menakjubkan. Kata-kata yang sesekali mereka dengar setelahnya berada di luar pemahaman manusia.
Sekalipun mereka tidak tahu apa maksudnya, mereka tetap ketakutan, seolah-olah mereka telah membuka pintu ke dunia baru, dan tiba-tiba merasa semakin rendah hati dan ketakutan. Mereka melirik pria dan wanita yang telah mengucapkan selamat tinggal lagi, mata mereka dipenuhi kekaguman, seolah-olah mereka telah melihat dewa. Baru setelah Suster Han menghilang, pemimpin itu berani melangkah maju, menggosok-gosok tangannya, dan meminta instruksi. Tuan Wu, apa yang kami lihat hari ini sangat mengejutkan kami. Sekarang kami sedikit memahami kebenarannya, dan kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami harap Anda mempertimbangkan asal-usul kami yang sama di kerajaan Xia dan memberi kami petunjuk. Jika ada yang bisa kami bantu, kami akan dengan senang hati mati. Wu Tao berbalik, berpikir sejenak, dan berbicara dengan suara berat. Itu ide yang bagus. Itu akan menghemat banyak masalah bagi kami. Petik 2. Apakah Anda tahu di mana makhluk aneh muncul di sekitar sini? Sebagai anggota pemburu iblis, Anda seharusnya sudah familiar dengan ini, kan? Kalau begitu, segera bawa saya ke sana. Begitu ia selesai berbicara, beberapa pria tua bergegas kembali ke helikopter, telepon satelit mereka berdering. Di bawah tekanan yang luar biasa, para pemburu iblis yang sudah sangat efisien mengerahkan sumber daya mereka. Dalam beberapa menit, mereka telah melaporkan lokasi yang tepat, lengkap dengan koordinat, gambar, video, dan bahkan beberapa bidikan monster dari jarak jauh. Harus diakui, meskipun kemampuan mereka terbatas, orang-orang ini sungguh berdedikasi. Wu Tao mengangguk penuh terima kasih, mengambil berbagai dokumen dan memeriksanya dengan saksama. Terima kasih, katanya, ringan, meninggalkan yang lain terkagum. Sang pemimpin, dengan wajah berseri-seri karena kegembiraan, memanfaatkan kesempatan itu untuk tersenyum dan mendekat, mengundangnya. Tuan Wu, kami sudah menyiapkan segalanya, dan kami sudah mengatur bantuan dari sana. Kami juga punya banyak informasi yang masuk. Bagaimana kalau Anda naik pesawat dulu, melihat-lihat dokumen, dan mendengarkan pengarahan sambil bergegas ke tujuan? Ini jelas merupakan tawaran niat baik, dan Wu Tao tahu itu hanya upaya menjilat, sebuah tindakan yang wajar dan cerdik. Dulu, ia tak akan repot-repot bersosialisasi seperti itu. Namun, orang ini begitu berdedikasi untuk membantunya, dan masih banyak informasi yang harus disampaikan, jadi naik pesawat tak ada salahnya. Mengenal diri sendiri dan musuh Anda adalah jalan yang benar. Lagi pula, sebaiknya jangan memukul seseorang yang tersenyum kepada Anda. Dengan bantuan yang tulus dan semua persiapan yang telah dilakukan dengan baik, Wu Tao tidak punya alasan untuk menolak. Ia mengangguk, berterima kasih, dan naik ke pesawat. Sepanjang perjalanan, Wu Tao meninjau berbagai materi dan mendapatkan gambaran umum tentang makhluk-makhluk yang akan dihadapinya. Ia juga punya rencana. Tak lama kemudian, helikopter mendarat di tepi danau utara. Beberapa pria tua mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan gembira, pikiran mereka resah tentang siapa yang telah membantu siapa. Terima kasih, Tuan Wu. Terima kasih, Tuan Wu. Petugas kantor akan segera tiba. Jika Anda memiliki permintaan, Tuan Wu, silakan bertanya. Anda memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi kami tidak akan mengganggu Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan di kemudian hari, jangan ragu untuk memberitahu kami. Hati-hati, Tuan Wu. Dengan beberapa patah kata yang tergesa-gesa, para pria tua itu mengucapkan selamat tinggal dan pergi, masing-masing segembira mereka telah memenangkan lotre. Saat helikopter naik, beberapa pria tua melambaikan tangan dengan hormat melalui jendela seperti anak-anak, membuat Wu Tao merasa sedikit geli dan tak berdaya. Ia hanya bisa mengingat semua bantuan ini, diam-diam mengagumi betapa baiknya orang-orang itu. Tepat saat ia hendak bertindak, sebuah SUV melaju kencang di dekatnya. Asap dan debu mengepul, dan kendaraan itu melesat seperti kuda liar. Kendaraan itu melesat mendekat, mengerem mendadak, dan beberapa orang dengan cepat membuka pintu dan mendarat. Melihat Surong dan yang lainnya keluar, Wu Tao terkejut. Mengapa kalian di sini? Perlu diketahui bahwa tempat ini mungkin ratusan kilometer jauhnya dari Pinjiang. Melihat orang-orang ini dalam waktu sesingkat itu sungguh tak terduga. Siapa sangka, begitu Wu Tao selesai berbicara, selain Surong yang bergegas maju dengan penuh semangat, Li Weiwei dan yang lainnya yang bepergian bersamanya bahkan lebih terkejut. Mengapa kalian juga di sini? Kami menerima perintah mendesak untuk segera menyelesaikan misi rahasia. Mengapa kalian di sini? Mendengar pertanyaan gadis kecil itu, Wu Tao akhirnya teringat. Perasaan, para pembantu yang diatur oleh para pria tua itu adalah kenalan-kenalan ini. Pengaturan ini sungguh bijaksana. Para kandidat semuanya adalah orang-orang yang pernah ia lihat sebelumnya. Agaknya, mereka adalah hasil seleksi cermat para tetua. Menghadapi persiapan yang begitu matang, Wu Tao tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menjawab dengan santai. Saya juga punya misi. Surong cukup familiar dan jelas tahu situasi saat itu. Ia segera melangkah maju dan berbisik menyapa. Tuan Wu, jika ada yang bisa kami bantu, kami akan berusaha sebaik mungkin. Wu Tao melirik danau yang luas. Meskipun pemandangannya indah, tampaknya tidak ada tanda-tanda pergerakan, juga tidak ada tanda-tanda hantu, jadi ia bertanya.
Apakah Anda punya speedboat? Surong langsung menjawab, menuju hutan yang tersembunyi di tepi danau. Ya, Tuan Wu, mohon tunggu. Speedboat akan diluncurkan dalam 5 menit. Setelah itu, ia memberi isyarat tegas kepada anggota tim dan memimpin mereka menuju markas deteksi pemburu iblis yang tersembunyi di hutan. Para anggota tim, yang kebingungan, mengikuti perintahnya. Tak lama kemudian, sebuah perahu amfibi memasuki danau. Wu Tao mengangguk puas dan naik. Ia duduk dengan mantap di perahu dan menatap Surong. Surong segera mengikutinya, menyalakan speedboat dan berlayar bola-balik melintasi danau. Air memercik kemana-mana saat perahu melesat melintasi danau hijau zamrud, riang dan santai seperti turis. Mereka duduk di perahu cukup lama. Li Weiwei dan anggota tim lainnya tampak bingung, melirik Wu Tao yang tampak asing sebelum berbisik satu sama lain. Siapa orang ini? Apa latar belakangnya? Namanya Wu Tao. Kami pernah bertemu dengannya beberapa kali di kota ini sebelumnya, dan dia biasa saja. Hah? Lalu kenapa Kapten begitu sopan padanya? Mana mungkin aku tahu? Aku sudah mengenal Kapten selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihatnya begitu ramah pada seorang pria, apalagi begitu sopan. Aneh. Bukankah kita di sini untuk misi rahasia? Kenapa kita hanya menikmati pemandangan? Siapa tahu, cukup basa-basinya. Tugas kita adalah patuh. Suara-suara di atas perahu terdengar pelan, langsung tenggelam oleh cipratan air saat perahu mulai bergerak, tetapi Wu Tao tak bisa tidak memperhatikannya. Namun, ia tak punya waktu untuk memperhatikan yang lain, juga tak repot-repot mengamati. Saat perahu hendak memasuki tengah danau, Wu Tao mengeluarkan liontin giok, memasang tali pancing, dan mulai memancing dengan ekspresi santai di wajahnya. Melihat ini, pria dan wanita di belakangnya mengerutkan kening tak percaya, mata mereka sudah menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Namun, Surong sangat bijaksana dan berperilaku baik. Ia memperlambat laju perahu dengan sangat hati-hati. Apapun yang dilakukan Wu Tao, itu terasa wajar baginya, dan ia tak akan pernah keberatan. Menghadapi kerjasama diam-diam ini, para anggota tim menjadi semakin terkejut. Cara mereka memandang kedua orang itu juga menjadi sedikit aneh. Setelah beberapa tarikan napas pengamatan diam-diam, semua orang tampak telah memakan seteguk makanan anjing, dengan wajah penuh kebencian dan ketidakberdayaan. Mereka diam-diam bertanya kepada Surong apa misinya, tetapi Surong tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak berdaya, semua orang harus meminta cuti sementara dan kembali ke pangkalan untuk melihat apakah ada yang bisa mereka lakukan, agar tidak benar-benar menjadi bola lampu. Siapa tahu, untuk mencegah mereka mengganggu Tuan Wu, Surong setuju saat itu juga. Sekarang, orang-orang yang tidak sadar itu segera merasa bahwa mereka sedang memakan makanan anjing, tetapi mereka memiliki misi rahasia, jadi mereka tidak berani menunjukkan emosi mereka bahkan jika mereka memilikinya. Lampu hijau menyala di mata anggota tim pria itu, dan dia hanya bisa pergi dengan Li Weiwei yang penuh kebencian. Bahkan jika itu berenang, saya tidak ingin menjadi bola lampu lagi. Melihat tidak ada orang lain di perahu, akhirnya menjadi jauh lebih tenang. Ekspresi Wu Tao menjadi lebih tenang saat ia memperhatikan tali itu dengan saksama. Liontin giok yang terikat pada tali itu dipenuhi energi spiritual, temuan langka di planet biru yang tandus, memiliki daya tarik yang luar biasa bagi segala macam roh dan monster. Kesabaran sudah cukup untuk menjamin keberhasilan. Sayangnya, meskipun pemandangan danau dan pegunungan yang menakjubkan, penantiannya tidak membuahkan hasil. Meskipun kesabaran dan ketenangannya, rasa lapar Wu Tao tak tertahankan, dan ia hanya bisa menatap Surong, yang sedang menemaninya. Ada yang bisa dimakan. Surong terkejut dengan pertanyaan itu, tampaknya tidak siap menghadapi situasi seperti itu. Namun, mengingat perintah San Feng untuk memenuhi semua persyaratan Tuan Wu, ia tak punya pilihan selain menjawab. Saya membeli beberapa bakpao untuk makan siang, dan masih ada 2 lagi. Bolehkah? Menghadapi situasi seperti itu, bakpao Surong agak memalukan untuk disajikan, dan membayangkannya disimpan di saku jaketnya membuatnya semakin malu. Ia tak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya, betapapun sulitnya. Namun begitu ia selesai berbicara, Wu Tao menjawab dengan tenang. Oke, hah. Surong terkejut, dan ketika ia mendongak, ia melihat Wu Tao masih dengan tenang memancing, tampak tak terpengaruh. Baru saat itulah, ia memberanikan diri untuk mengeluarkan bakpao daging dari sakunya dan menawarkannya. Wu Tao mengambil kantong itu, membukanya dengan jari telunjuk dan ibu jarinya, mengendusnya, lalu dengan santai memujinya sebelum menyantap makanannya. Ya, masih panas dan baunya lezat. Telinga Surong memerah ketika mendengar ini, dan ia tak berani menjawab. Namun, Wu Tao tak pernah menyadari semua ini. Ia hanya menatap pelampung pancing. Ia menghabiskan bakpao dalam beberapa gigitan, lalu bergumam puas. Bakpao ini lezat, jauh lebih enak daripada yang di depan gedung tempat tinggalku. Mendengar pujian tulus ini, Surong perlahan mengangkat matanya dan menghela napas lega. Benar, orang macam apa Tuan Wu ini? Ia benar-benar terlalu banyak berpikir. Ia bisa hidup seperti orang biasa. Pikiran dan penglihatannya sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Ia pasti tak akan peduli dengan hal-hal remeh di dunia ini.
Mendengar bahwa Wu Tao juga menyukai bakpao di toko ini seperti dirinya, Su Rong merasa mereka lebih dekat dan sepertinya memiliki kesamaan bahasa. Iya, menjawab tanpa sadar, dan nadanya menjadi jauh lebih alami. Yah, roti di sini memang enak, tapi bukan yang terbaik. Aku tahu ada tempat di kota tua yang membuat es jeli yang sangat enak. Lain kali aku punya kesempatan, aku pasti akan mengajakmu ke sana untuk mencobanya, Tuan Wu. Percakapan yang akrab dan damai seperti ini membuat mereka merasa lebih seperti teman, dan ada rasa nyaman yang nyata. Tidak ada konflik kepentingan, tidak ada intrik yang tidak perlu, dan begitulah seharusnya hidup yang paling sederhana. Bibir Wu Tao sedikit melengkung ketika mendengar ini, dan dia tak sabar untuk menjawab. Oke, lain kali kau punya kesempatan, ingatlah untuk mengajakku ke sana untuk mencobanya. Keduanya mengobrol dan bersantai, dan suasana menjadi jauh lebih tenang. Saat ini, seolah-olah semua kekhawatiran telah disingkirkan, seolah-olah mereka benar-benar bebas untuk melepaskan diri dan bermain di antara pegunungan hijau dan air jernih. Tepat ketika mereka sedang mengobrol dengan gembira, Wu Tao perlahan mengangkat matanya dan tiba-tiba menatap pegunungan yang sunyi di sebelah kirinya. Keluar, berhenti bersembunyi. Terkejut oleh kata-kata ini, ekspresi Su Rong goyah. Tiba-tiba ia mengangkat pandangannya, siap bertarung seolah menghadapi musuh yang tangguh. Namun, saat mengikuti arah pandang Wu Tao, ia tak melihat apapun selain awan putih dan langit biru. Tak ada tanda-tanda apapun yang tersembunyi di lingkungan setransparan itu. Tiba-tiba, tatapan tegang Su Rong berubah menjadi kebingungan, dan ia membeku di perahu, kebingungan. Ada apa gerangan itu? Sebelum ia sempat menyadari sesuatu yang aneh, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul, sebilah pedang mengiris awan. Ia mengenakan jubah Tao, rambutnya diikat tinggi membentuk sanggul, lengan bajunya tergerai bebas. Wajahnya muda, tatapannya tajam, dan bahkan dari kejauhan, ia memancarkan aura keabadian yang menakjubkan. Mata Su Rong terbelalak kaget. Ia takjub dengan sikap lelaki tua itu yang luar biasa dan kemampuannya yang luar biasa dalam menghunus pedang, terlebih lagi dengan kemampuan Tuan Wu untuk melihat melalui persembunyiannya. Dibandingkan dengan keterkejutannya, ekspresi Wu Tao tampak sangat tenang. Masih duduk dengan tenang di haluan, pancing di tangan, matanya tanpa ekspresi. Ia menatap acuh tak acuh pada sosok yang gemetar di atas pedang yang berusaha turun. Ia langsung menyadari bahwa kultivasi lelaki tua itu terlalu dangkal, dan sekilas kekhawatiran melintas di matanya, takut ia akan terpeleset dan jatuh ke danau, menggagalkan rencananya. Untungnya, pendeta Tao tua itu cukup cakap, memaksakan diri untuk mendarat di samping perahu dengan pedangnya, tersandung beberapa kali tanpa terjatuh. Ia akhirnya mencapai perahu, melambaikan kebutaannya dengan lembut sebagai salam seorang diri. Wulian Tianzun, kau sangat sopan, rekan Taois. Harus diakui bahwa pria ini adalah pria yang sangat dihormati. Bahkan ketika hampir jatuh, ia berhasil mempertahankan dirinya. Sosok yang sungguh luar biasa di bintang biru. Penampilan seperti itu akan mengintimidasi bahkan para kultivator biasa, apalagi orang awam yang tidak mengerti kultivasi. Sayangnya, pendeta Tao tua itu sekarang berhadapan dengan Wu Tao. Wu Tao telah lama melampaui dunia fana, dan melintasi alam lain bukanlah hal yang sulit. Para santo tampak seperti anak kecil di hadapannya, dan seorang Taois biasa yang masih belum sempurna, tak lebih dari seekor semut. Meskipun aturan dunia menghalanginya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, Wu Tao dapat melihat Taois tua itu sekilas, seolah-olah ia sedang melihat selembar kertas kosong. Ia membiarkan penampilan Taois tua yang memukau itu berlalu, diam-diam menatap danau. Kata-katanya yang santai sama ajaibnya dengan kitab suci yang turun ke bumi. Untuk mengolah Dao, para pemula harus mengolah ki dan darah mereka, melenyapkan kekotoran duniawi. Hanya ketika kelima tubuh mereka murni, mereka dapat benar-benar menyerap energi spiritual langit dan bumi dan memanfaatkannya untuk keuntungan mereka sendiri. Tanpa menguasai kultivasi fisik, namun ingin menyerap energi spiritual yang tipis, fondasi Anda secara alami tidak stabil. Bagaimana mungkin Anda bisa membangun menara yang menjulang tinggi? Kata-kata itu terdengar seperti petir, wajah Taois tua itu membeku karena terkejut. Ia merenung beberapa saat, lalu dengan cepat menyarungkan pedang panjangnya, mendarat di tepi perahu dan berlutut dengan rasa syukur dan kekaguman yang mendalam. Senior, Anda benar-benar menyadarkan saya dengan sebuah kata. Saya terlalu ambisius dan hampir tersesat. Terima kasih atas bimbingan Anda. Pria ini tulus dan ikhlas. Setelah kepura-puraannya terungkap, ia tersadar dan mampu memperbaiki kesalahannya. Ia bukan pecundang sejati. Wu Tao kemudian sedikit menundukkan pandangannya dan bertanya dengan santai. Apa yang Anda lakukan di sini? Ia memiliki urusan penting yang harus diselesaikan dan tidak boleh diganggu oleh orang luar. Kemunculan tiba-tiba orang ini adalah seorang kultivator, jadi wajar saja jika ia harus bertanya. Lagi pula, semuanya bergantung pada kepentingan umum sang guru, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Sekalipun Taois tua ini tidak membuat masalah, akan menjadi bencana jika rekan magang atau muridnya datang dan mengusir roh-roh jahat. Selalu, lebih baik berhati-hati dalam segala hal.
Begitu pertanyaan itu terucap, Taois tua itu menjawab dengan segenap pengetahuannya. Senior, mohon mengerti. Saya telah berkultivasi di Gunung Kunlun sejak kecil, nama Tao saya adalah Jade Heng Zhenren. Saya mendengar bahwa iblis menghantui Nuo Bunur ini, jadi saya datang ke sini untuk membasmi mereka dan menyelamatkan dunia dari bahaya. Saya telah diam-diam menjaga danau ini selama beberapa hari, menunggu sesuatu terjadi. Saya tidak pernah menyangka akan mengganggu kedamaian Anda. Saya benar-benar ketakutan. Kata-kata itu diucapkan dengan pesona kuno yang mendalam, dan alasannya dinyatakan dengan jelas. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator, sedikit berbeda dari orang-orang biasa di Bintang Biru. Dengan penampilan seperti ini, dia pasti akan menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Surong tertegun, dan saat mengamati ekspresi Taois itu, dia tiba-tiba berteriak kaget. Tuan Yu Heng, petik 2. Anda adalah penguasa Gunung Kunlun yang legendaris, salah satu dari 5 pemburu iblis hebat dari negara Sia kita. Wajah Taois itu dipenuhi rasa malu, senyumnya yang dipaksakan sedikit canggung. Matanya dipenuhi dengan kegugupan dan kekaguman naluriah, dan dia berlutut seperti anak kecil, tidak berani berdiri. Melihat ekspresi setuju ini, Surong sekali lagi terdiam karena terkejut. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.